adil, saya cuma pelaksana. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 2 tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap pengondisian hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Muara Enim. Salah satunya adalah Titin Rita Lestari, pejabat BPK yang menjabat sebagai ketua tim pemeriksaan di Sumatera Selatan. Penahanan dilakukan setelah KPK melakukan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang sebelumnya menjerat sejumlah pihak termasuk unsur pemerintah daerah dan swasta. Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap untuk mempengaruhi hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan dan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Penyidik menduga terjadi pengaturan terhadap temuan audit yang berpotensi memengaruhi hasil akhir pemeriksaan lembaga negara itu. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atas audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2025, KPK kemudian menetapkan 5 orang tersangka. Sebelum ditahan, Titin sempat membantah menerima uang suap dan menyebut dirinya hanya pelaksana dalam proses pemeriksaan. Ia juga menyinggung adanya pihak lain dalam struktur berjenjang yang diduga mengetahui atau terlibat dalam alur perkara itu. Pemirsa, dugaan suap yang menyeret ASN Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam kasus pengkondisian hasil audit di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan memunculkan pertanyaan besar tentang integritas sistem pengawasan keuangan negara. Bagaimana membaca kasus ini dari perspektif pemberantasan korupsi dan tata kelola lembaga negara? Apakah ini hanya melibatkan oknum? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Komisioner KPK periode 2015-2019 Laude M. Syarif dan Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch ICW Wana Alamsyah. Kita sapa terlebih dahulu Mas Wana Alamsyah. Selamat sore, terima kasih telah bergabung di kesempatan NTV Prime. Dan nanti rencana pemirsa akan segera bergabung bersama kami Laude M. Syarif. Saya ingin ke Mas Wana terlebih dahulu ya. Bagaimana ICW membaca dugaan suap yang melibatkan ASN BPK dengan pengkondisian hasil audit yang terjadi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Mas Wana? Ya, terima kasih banyak Mbak Naila, selamat sore. Jadi kami melihat bahwa kasus yang terjadi di Muara Enim ini yang melibatkan anggota BPK, rasanya ini bukan kali pertama saja. Paling tidak ICW mencatat sejak tahun 2017, paling tidak sampai 2024 terakhir begitu, kami mencatat ada ini kasus-kasus yang besar begitu ya. Ada 4 kasus yang terkait dengan anggota BPK dan hampir keseluruhannya itu terkait dengan suap menyuap. Apa yang disuap dan apa objek yang dijadikan sebagai bahan untuk disuap adalah terkait dengan opini WTP begitu. Jadi dari sisi pemberantasan korupsi sebenarnya ada salah satu aspek yang juga sebenarnya penting untuk dijaga marwahnya begitu, yaitu adalah terkait dengan proses audit itu sendiri. Nah, dalam konteks yang terbongkar di Kabupaten Muara Enim, ini menunjukkan bahwa ada sistem yang gagal untuk memberikan pencegahan terhadap upaya audit tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan kami menduga bahwa jual beli WTP ini pun juga tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim saja begitu. Mengapa kami bisa menyampaikan hal semacam ini? Karena tadi sejak tahun 2017 misalkan kami mencatat ada telah terjadi suap auditor BPK terkait dengan opini WTP di Kementerian Desa misalkan begitu ya. Lalu kemudian ada terkait dengan pemeriksaan proyek spam di Kementerian PUPR, pemerintah Kabupaten Bogor, dan terakhir misalkan kita melihat bahwa yang terjadi di kasusnya BTS dan beberapa di antaranya itu sebenarnya melibatkan anggota BPK RI. Mbak Naila begitu. Okay. Nah, sebenarnya yang menarik kalau kita tadi mendengar dari VT-nya Nusantara TV, ada cuplikan dari tersangka Titin begitu yang menyampaikan bahwa jangan hanya dia saja yang ditangkap karena dia hanya sebagai pelaksana begitu. Nah, ini yang menarik kita gali begitu ya. Oke.
Oke, Mas Wana, jadi hal ini bukan bentuk baru ya, dugaan korupsi yang kemudian menyasar proses audit. Nah, kalau berbicara mengenai hal ini, seberapa rentan sih sistem pemeriksaan keuangan negara terhadap potensi intervensi atau suap? Ya, paling tidak ada beberapa hal yang kami soroti begitu, Mbak. Pertama, titik rawannya di mana? Titik rawannya adalah ketika misalkan anggota BPK atau institusi BPK ini pun juga tidak murni dari kepentingan politik begitu. Mengapa kami bisa bilang semacam itu? Karena misalkan pimpinan-pimpinan BPK itu pun juga dipilih melalui proses seleksi yang dilakukan oleh di DPR begitu ya, yang mana hal ini juga memicu persoalan begitu terkait dengan independensi. Karena kami melihat misalkan rekrutmen anggota BPK ini sangat politis, dan kalau kita lihat misalkan mayoritas pimpinan BPK yang terjerat terjerat korupsi begitu, itu berasal dari partai politik atau ex anggota DPR begitu ya. Jadi auditor negara yang dipilih oleh pihak yang seharusnya diperiksa ini akan menimbulkan konflik kepentingan. Jadi titik rawannya di dalam konteks pemeriksaan keuangan adalah objek yang diaudit atau subjek yang diaudit, auditinya itu memiliki konflik kepentingan dengan pihak yang mengaudit begitu ya, sehingga konflik kepentingan ini rasanya penting untuk diputus. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua sebenarnya yang juga menjadi salah satu problem serius adalah tidak berjalannya mekanisme pengawasan internal di BPK itu sendiri. Kita ketahui bahwa pengawasan ada dua mekanisme, eksternal dan internal. Seharusnya ketika sudah ada potensi terjadinya suap menyuap atau interaksi antar para pihak, harusnya pemeriksa internal ini melakukan upaya pencegahan sehingga tadi tidak ada upaya untuk memberikan suap dan lain sebagainya. Dan ketika ini terjadi, maka kami menduga bahwa mekanisme internal, pemeriksaan internal atau pengawasan internal ini tidak maksimal atau gagal untuk mencegah terjadinya suap tersebut begitu. Oke, jadi itu ya yang bisa dikatakan celah-celah utama. Tapi kalau dari kasus yang kemudian sempat ditangani oleh ICW ini ya, sebelumnya sempat diperiksa oleh ICW juga, apakah terkaitan dengan konflik kepentingan itu atau memang kurangnya dari pengawasan internal, Mas Wana? Ya, kami melihat bahwa kasus-kasus yang terjadi yang diduga melibatkan anggota BPK ini kecenderungannya lebih besar karena ada konflik kepentingan. Sampai saat ini kepentingan itu tidak pernah diadres secara serius oleh pemerintah, khususnya dalam konteks upaya pengawasan tata kelola keuangan negara, begitu Mbak ya. Jadi rasanya bagi kami konflik kepentingan itu menjadi salah satu sumber yang serius. Di samping misalkan tambahan satu lagi, mengapa ini juga menjadi persoalan? WTP ini kan menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan insentif fiskal. Ketika nilai WTP-nya jelek, begitu misalkan nilai opininya jelek, maka insentif fiskalnya ini akan berpengaruh juga. Insentif fiskal tersebut pun juga berkaitan dengan transfer keuangan daerah yang tahun lalu misalkan dipotong oleh Presiden Prabowo, begitu ya. Dan rasanya ketika melihat adanya upaya pemotongan TKD yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan kemudian ada kasus yang terjadi di Kabupaten Muara Enim, kami malah patut menduga akan ada potensi jual beli WTP gitu untuk mendapatkan insentif fiskal di tengah adanya pemotongan TKD dari tingkat pusat, begitu Mbak Naila. Oke, berarti kalau kemungkinannya sampai ke sana, apakah ICW juga menilai ini adalah persoalan sistemik? Yes, kami menilai ini persoalan sistemik. Jadi ini bukan hanya sekedar terkait dengan jual beli WTP untuk mendapatkan nilai yang bagus, tapi di sisi lain kita juga harus melihat ketika mendapatkan nilai bagus, apa implikasi yang diterima oleh daerah begitu ya. Implikasinya adalah insentif fiskal begitu. Jadi oleh sebab itu kami menduga bahwa jual beli WTP ini itu bukan hanya terkait dengan scoring saja secara kuantitatif, tapi juga ada nilai lebih begitu terkait dengan anggaran yang nantinya bisa diterima oleh daerah. Oke, salah satu tersangka Titin ini menyebut bahwa ada keterlibatan atasannya begitu ya. Ini sudah disebut-sebut olehnya dalam kasus dugaan suap ini. Nah, kalau ICW melihatnya, apakah KPK sudah cukup progresif dalam menelusuri keterlibatan tersangka lainnya mungkin?
Ya, kalau kita lihat dari upaya penindakan yang dilakukan oleh KPK saat ini, paling tidak kita melihat ada 2 stage, Mbak. Pertama adalah dari sisi pemerintah daerahnya terlebih dahulu, begitu. Lalu kemudian sekarang adalah dari sisi auditornya. Nah, sebenarnya yang kami harapkan gitu dan kami dorong kepada KPK adalah eh, mari kita coba untuk melihat kembali siapa lagi aktor yang terkait dengan auditor BPK ini. Apakah ada Hmm. dugaan yang melibatkan petinggi-petingginya, misalkan seperti itu ya, seperti yang disebutkan oleh Titin begitu ketika ditetapkan sebagai tersangka. Oke, kita juga sudah terhubung dengan Pak Laude M. Syarif. Selamat sore, Pak Laude. Selamat sore. Mohon maaf saya telat ya. Baik, Pak Laude, seberapa serius Anda melihat kasus dugaan suap yang melibatkan pemeriksa BPK ini dibanding kasus korupsi daerah pada umumnya? Ya ini bukan hal yang pertama sih sebenarnya. Jadi seriusnya itu dari dulu banget. Bahkan dulu waktu saya di KPK juga pernah kita mentersangkakan pimpinan dari BPK. Jadi sebenarnya itu bukan rahasia umum, itu sistemik dan itu biasanya karena itu kan sangat berpengaruh terhadap kalau untuk di daerah itu adalah transfer fiskal dari pusat ke daerah. Kalau misalnya dia nggak WTP, itu biasanya agak susah itu untuk meningkatkan anggaran dan sebagainya. Sehingga oleh karena itu mereka akan selalu berusaha untuk mendapatkan nilai WTP itu. Oke. Perlu juga saya jelaskan bahwa ini bukan cuma daerah, kementerian dan lembaga pun seperti itu. Dan oleh karena itu maka BPK itu akhirnya dipolitisasi. Siapa-siapa yang akan duduk menjadi ketua BPK dan juga yang menjadi anggota BPK itu juga dipolitisasi. Akhirnya BPK itu tidak lagi menjadi sebagai independent agency sebenarnya yang harusnya dia itu menjadi Supreme Audit Board. Dia bahkan bisa memeriksa siapa saja termasuk eksekutif, legislatif, dan militer sekalipun. Oleh karena itu sebenarnya kita harus melihat dari awalnya root cause-nya. Apa itu penyebab akarnya itu adalah satu, ketidakindependenan BPKP sendiri. Yang kedua, politisasi BPK. Yang nomor tiga itu adalah banyaknya orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dengan mengabuse kekuasaan mereka seperti itu. Jadi apakah ditanyakan ini seberapa serius? Ini sangat serius dan ini ini kan yang kecil, belum yang besar-besar yang lain. Gitu Pak. Oke, Pak Laude, tadi juga sempat dijelaskan oleh Mas Wana dari ICW ya, bahwa ada beberapa kemungkinan yang menjadi celah utama adanya korupsi di lembaga audit negara. Di antaranya ada konflik kepentingan ya, kemudian juga kurangnya atau minimnya pengawasan internal. Nah, kalau Anda lihat di kasus Muara Enim ini seperti apa? Ya, pengawas internal dari BPK itu memang sangat kurang ya. Bahkan sebenarnya kalau dari segi yang mengaudit BPK itu tidak ada di Indonesia ya seperti itu. Yang mengaudit itu adalah lembaga-lembaga BPK yang lain. Lembaga-lembaga BPK yang lain. Kebetulan dulu waktu sebelum saya menjadi komisioner di KPK, saya pernah membantu BPK negara lain itu menjadi semacam konsultannya mereka untuk melihat keindependenan dari BPK Indonesia. Salah satunya itu mereka melihat kok ini ditentukan ada periodisasinya, dipilihnya melalui kayak mekanisme politik yang sangat yang sangat berbau politik seperti itu. Itu salah satu kelemahan. Kalau misalnya di negara lain, kedudukan anggota BPK itu seperti kayak ketua Mahkamah Agung biasanya itu. Jadi itu kayak permanent appointment, jadi nggak mungkin digoyang-goyang seperti itu. Jadi memang BPK itu sangat perlu saya tidak terlalu percaya dengan internal pengawas internal BPK itu sendiri.
Karena apa? Ya. Yang di luar pun hampir tidak punya kekuasaan untuk mengetahui apa yang terjadi secara internal. Satu-satunya yang bisa diharapkan adalah permintaan dari luar. Namanya itu social demand, ya. Jadi permintaan masyarakat untuk melihat BPK-nya itu tidak disalahgunakan. Dan itu oleh karena itu maka organisasi-organisasi baik itu organisasi masyarakat, organisasi seperti NGO seperti Transparansi International Indonesia atau ICW atau lembaga akademik untuk menyuarakan terus itu pentingnya akuntabilitas BPK. Karena aneh, dia menjaga akuntabilitas seluruh Republik Indonesia, tapi akuntabilitas dirinya sendiri hampir-hampir tidak pernah ada. Seperti itu. Ya, kalau lembaga audit negaranya saja bisa disuap, lalu seperti apa nantinya ya publik bisa percaya terhadap lembaga ini? Baik, Pak Laude dan juga Mas Wana, nanti kami masih akan melanjutkan perbincangan usai jeda azan maghrib berikut ini. Pemirsa, tetaplah di NTV Prime, kami akan kembali sesaat lagi. Kembali di NTV Dialog Prime, pemirsa, kita masih membahas terkait kasus Titin, KPK bongkar dugaan suap audit BPK. Dan masih bersama kami kedua narasumber, Mas Wana dari ICW, serta Pak Laude M. Syarif, ex-komisioner KPK. Saya ingin ke Mas Wana, tadi sebelum jeda ya, Mas Wana, kita sempat berbicara mengenai persoalan sistemik dalam pengawasan internal auditor negara. Nah, jika hasil audit saja bisa diatur, dampaknya terhadap kepercayaan publik seperti apa nih, Mas Wana? Ya, ini tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan bagi publik begitu ketika BPK melakukan fungsi audit. Sehingga ketika adanya kasus ini, harapannya adalah pemerintah melakukan upaya untuk pencegahan atau pembersihan atau perubahan sistem begitu yang terjadi di BPK. Kenapa ini penting? Sebab misalkan kalau seandainya kita lihat dalam konteks saat ini, komisioner yang ada di BPK itu ada 9 orang. 5 diantaranya itu merupakan atau terafiliasi dengan partai politik. Gitu. Ketika tidak adanya upaya pembenahan sistem yang dilakukan oleh pemerintah terhadap BPK agar BPK-nya independen, maka kami mengkhawatirkan BPK ini hanya dijadikan sebagai alat saja untuk melegitimasi bahwa suatu daerah atau suatu kementerian ini sudah WTP, tapi kemudian ternyata proses WTP-nya itu sendiri itu penuh dengan kecurangan begitu ya, atau penuh dengan praktik korup, sehingga dan itu akan menimbulkan ketidakpercayaan publik bagi institusi BPK, yang mana harapannya adalah BPK itu dapat independen dan dapat memberikan pemeriksaan yang secara cermat dan utuh begitu ya, dan tidak ada konflik kepentingan atau apapun itu. Begitu, Mbak. Baik. Naila. Pak Laude, dari pengalaman Anda di KPK, biasanya modus pengkondisian ini dilakukan seperti apa sih, Pak Laude? Ya, biasanya tuh modus seperti itu dilakukan menjelang audit ya, menjelang audit. Dan itu dilakukan bukan saja kepada itu kayak sudah menjadi rahasia umum bahwa tanpa pengkondisian pun ini juga ya nomor satu yang harus diingat bahwa kesalahan itu juga tidak bisa kita berikan 100% kepada BPK. Karena para pejabat pemerintah ini, baik itu Pemda, kementerian dan lembaga, tahu persis ketika mengelola APBN atau APBD mereka banyak sekali carut-marutnya. Oleh karena itu untuk menyelamatkan mereka itu maka harus ya bermain mata dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Seperti itu. Jadi munculnya ini dari dua pihak ya, bukan hanya satu pihak. Jadi BPK tanpa dia meminta pun sebenarnya itu sudah diketahui bahwa banyak kebutuhan dari kementerian, lembaga dan Pemda itu agar laporan keuangan mereka itu bisa WTP. Itu yang pertama. Yang nomor dua, saya sebenarnya ini sangat berharap kepada KPK ketika menyidik kasus ini tidak berhenti kepada kabupaten ini dan kepada para
auditor ini, tetapi juga kan dia bilang itu ada atasannya, dan itu memang ada kok. Kalau misalnya dulu saya masih ingat Pak Jalil itu ya, yang anggota yang kita masukkan itu permainannya miliaran besar semuanya. Oleh karena itu pada waktu kami di KPK menganggap bahwa BPK itu adalah satu lembaga negara yang sangat penting dan harus dibersihkan dari semua praktek korupsi. Oleh karena itu saya pikir saya sangat berharap bahwa ini adalah pembuka. Itu yang pertama. Yang nomor dua, komisioner KPK sekarang itu salah satunya adalah dari BPK. Jadi seharusnya harusnya dia mengetahui mengetahui banyak apa-apa yang terjadi di BPK. Oleh karena itu kita berharap investigator di KPK ini juga bisa diarahkan ke arah yang lebih baik agar mengetahui bagaimana sepak terjang internal di BPK. Tapi pada kesempatan yang lain saya juga takut jangan sampai ini akhirnya diisolasi kasusnya sehingga tidak melebar kemana-mana kepada pimpinan tertinggi KPK. Kalau saya jadi anak itu yang auditor itu, saya akan bongkar-bongkaran daripada saya kalau dia penerima suap itu kan ancamannya bisa maksimum 20 tahun daripada dia susah sendiri, lebih bagus dia bongkar semua untuk kemaslahatan negeri. Bahkan dia bisa mengajukan justice collaborator kalau betul-betul dia mau. Gitu, Mbak. Oke. Nah, salah satu tersangka kan sudah menyatakan saya hanya pelaksana ya, Pak Laude. Nah, bagaimana sih KPK memetakan antara pelaksana, perantara, dan juga aktor utama? Ya, biasanya kan dari segi dilihat itu dari change of command-nya ya. Itu yang pertama. Yang nomor dua, itu dari aliran dana. Dari aliran dana yang didapat ini diarahkan kemana saja uangnya. Kalau itu betul-betul tidak main cash orang-orang itu. Itu yang harus kita perhatikan. Yang nomor tiga, KPK itu kan sebenarnya punya, kalau OTT ya yang saya tahu, kalau OTT itu pasti ada namanya penyelidikan tertutup. Kalau penyelidikan tertutup itu biasanya informasi-informasi intelijen yang didapat dari rekaman, dari mana-mana itu banyak. Jadi sebenarnya dari sebelum terjadinya OTT ini seharusnya bisa diketahui peta awalnya dari kasus ini agar bisa dikembangkan menjadi lebih luas. Itu, Mbak. Ya, Mas Wana, dalam kasus korupsi apakah pelaksana ini bisa dibilang hanya bagian kecil dari jaringan yang lebih besar lagi? Ya, kalau dalam konteks pemberantasan korupsi benar, Mbak, karena tentu korupsi ini bekerjanya adalah sistematik begitu ya, dan juga terkoordinir. Misalkan di dalam konteks saat ini bisa jadi Titin begitu itu hanya dijadikan sebagai pelaksana saja. Kalau kita lihat dalam konteks kronologi kasus begitu, ini kan ada hal yang terputus dari segi komunikasi. Misalkan saya ambil contoh, kalau dari kronologi yang saya dapatkan dari media, Bupati itu menyampaikan atau meminta ke anak buahnya untuk berkoordinasi terkait dengan LHP ini kepada salah satu orang berinisial AGG begitu ya. Nah, RSA ini sebagai anak buahnya Bupati itu berkoordinasi dengan AGG, dan AGG ini berkoordinasi dengan pegawai BPK Titin TRL. Nah, pertanyaannya adalah dari mana komunikasi yang bisa dibangun antara AGG dan TRL begitu ya, jika tidak ada koneksi yang terlebih dahulu dari atasannya begitu, karena bisa jadi TRL ini tidak akan melakukan upaya manipulasi opini apabila tidak juga diperintahkan begitu. Misalkan kami dalam beberapa kasus kami mendapatkan informasi bahwa anggota BPK sendirinya pun itu juga memiliki kerentanan dalam konteks dua hal. Pertama, adanya upaya retaliasi, lalu kemudian yang kedua adanya upaya untuk intimidasi atau teror begitu. Nah, ketika ada hal-hal yang mengikuti para anggota BPK ini untuk misalkan berlaku jujur, tentu dua hal ini akan menimpanya begitu. Nah, oleh sebab itu adalah ini bukan hanya perkara bongkar siapa aktor di balik pucuk
pimpinan BPK apabila itu ditemukan begitu, tapi juga penting untuk memberikan keamanan dan jaminan keamanan kepada justice kolaborator ini apabila TRL ini menginginkan untuk menjadi justice kolaborator begitu, karena pada akhirnya yang bisa membongkar bagaimana korupsi sistemik ini bekerja begitu mulai dari tingkat hulu hingga tingkat hilir itu adalah orang yang melakukan korupsinya. Dan tentu misalkan tadi mungkin saya ingin menambahkan dari Pak Laude, salah satu juga hal yang menjadi faktor penting untuk mengajukan sebagai justice kolaborator adalah dia bukan menjadi pelaku utama begitu. Nah, kalau dalam konteks tersebut maka bisa kalau seandainya TRL di dalam testimoninya bahwa dia adalah pelaksana, maka bisa jadi dia bisa mendapatkan hak untuk menjadi justice kolaborator begitu, Mbak. Ya, seharusnya ini bisa menjadi peluang ya bagi TRL untuk mengajukan justice kolaborator. Pak Laude, ditambahkan tadi apa yang disampaikan Mas Wana, ini bukan hanya soal bongkar aktor intelektualnya, tapi menjamin keamanan bagi justice kolaborator. Ya, betul sekali. Sebenarnya kalau seandainya dia bukan pelaku utama, ada yang betul-betul dia pimpinannya yang menggerakkan ini, dan saya yakin itu mungkin ada, kebenarannya itu tinggi sekali, karena tidak mungkin dia ribut kalau tidak ada ya seperti itu. Maka sebenarnya keselamatan itu bisa dijaga kok, tidak usah terlalu takut juga. Kalau yang saya ketahui, yang banyak dicelakai itu penyidik KPK, pimpinan KPK, atau anak LSM. Yang pra justice kolaborator ini saya belum pernah dengar ya, itu pertama. Justice kolaborator itu bisa minta perlindungan kepada KPK sendiri, karena kami punya KPK memiliki safe house kalau beliau dia mau, betul-betul mau. Dan yang kedua bisa di LPSK. Jadi atau minta kerjasama KPK bekerja sama juga dengan LPSK untuk para saksi dan korban, itu sebenarnya bisa. Jadi ini kita harus dukung yang ingin membuka ini agar dia memiliki keberanian, dan pada saat yang sama juga masyarakat bisa mengapresiasi dia kalau dia bisa betul membuka semua aktor yang terlibat di dalam kasus ini. Saya pikir itu harapan saya, bahwa kalau dia betul-betul dia hanya sebagai pemain kecil dari pusaran kasus ini, maka seharusnya dia bisa diperlakukan baik. Kasihan juga anaknya masih muda. Ya, berarti apa yang dinyatakan salah satu tersangka sebagai saya hanya pelaksana, atau ada juga ini keterlibatan pimpinan berjenjang begitu ya, ini seharusnya bisa menjadi petunjuk awal dari KPK. Dugaannya bukan hanya sebagai pembelaan diri, Pak Laude. Ya, ada semua mekanisme yang bisa dipakai oleh yang bisa mengajukan justice kolaborator ini untuk mendapatkan perlindungan, baik itu perlindungan dari KPK maupun perlindungan dari LPSK, dan bahkan perlindungan dari masyarakat. Ini yang paling penting sebenarnya. Masyarakat juga akan melindungi dia kalau betul-betul dia terbuka menyampaikan ya. Tetapi kalau dia tidak terbuka menahan, itu agak susah untuk mendapatkan simpati dari masyarakat seperti itu. Baik, Mas Wana, dari ICW melihatnya seperti apa? Ini menjadi kasus yang bukan pertama kali terjadi, bahkan kasus berulang begitu ya. Lalu harus seperti apa nanti mekanismenya agar ya kita bisa lebih ketat lagi dengan lembaga audit negara begitu? Ya, kita selalu mendengar adagium tentang ikan busuk dari kepalanya begitu, Mbak ya. Nah, dalam konteks auditor ini begitu BPK harapannya adalah yang penting untuk dikerjakan oleh pemerintah adalah membuat BPK ini independen begitu, seperti yang tadi Pak Laude sampaikan. Karena ketika tidak ada independen di dalam proses audit yang dilakukan oleh BPK, maka politisasi WTP ini akan dijadikan sebagai barang dagangan begitu ya, dan itu yang memicu terjadinya korupsi sistemik di seluruh wilayah, bukan hanya di tingkat daerah tapi juga di kementerian dan lembaga. Tadi Pak Laude juga sudah sempat singgung Rizal Jalil misalkan, atau kemarin Ahmad Kosasi begitu terkait dengan korupsi BTS. Yang pertama, lalu kemudian yang kedua adalah memperkuat mekanisme pengawasan internal yang ada di BPK begitu, karena
kalau kita lihat seringkali yang menjadi kekeliruan pemerintah untuk memperbaiki sistem itu hanya berbasis aturannya saja. Tapi kemudian norma sosial yang terjadi di dalam lingkaran misalkan saat ini yang kita bahas adalah BPK, itu tidak pernah diperbaiki. Sebagai contoh dalam konteks norma sosial yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kemudian orang-orang yang jujur ketika ingin menyampaikan laporan begitu lalu kemudian dikucilkan dengan kelompok lainnya begitu ya. Dan ini yang rasanya juga penting untuk dijadikan sebagai basis perbaikan, bukan hanya di dalam tingkat strukturalnya saja atau formalnya saja, tapi juga di dalam konteks norma sosial. Lalu kemudian yang ketiga adalah terkait dengan jaminan keselamatan terhadap para auditor ini. Tadi Pak Laude sudah sempat singgung. Teman-teman KPK itu juga memiliki kerentanannya sendiri, pun juga dengan teman-teman auditor begitu, yang memang memiliki kerentanan yang serupa ketika misalkan auditnya itu tidak sesuai dengan dalam tanda kutip pesanan dari orang yang membayar begitu ya, dan ancamannya pun juga tidak tanggung-tanggung begitu, bisa jadi adalah intimidasi, teror atau bahkan sampai pembunuhan begitu ya. Dan ini yang juga penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan bagi pemerintah, bukan hanya untuk memberikan kewenangan untuk BPK melakukan audit begitu, tapi juga memberikan safeguard bagi mereka ketika melakukan audit dan kemudian ada upaya-upaya suap yang diterima oleh mereka begitu. Karena pada akhirnya ini mungkin dalam beberapa obrolan kami mendapatkan informasi lebih baik milih uang begitu atau milih senjata atau teror begitu. Jadi tidak ada pilihan yang baik bagi mereka begitu, sehingga hal ini yang juga penting untuk dipertimbangkan menjadi perlindungan bukan hanya dari segi hukum begitu, tapi keselamatan para auditor ini dalam melakukan kerja-kerjanya begitu, Mbak. Jadi serba salah ya Mas Wana ya, kanan masuk penjara, kiri masuk neraka. Nanti kita akan kembali membahasnya ya Mas Wana dan juga Pak Laude. Tetaplah di NTV Prime, kami masih akan membahas berkaitan dengan skandal suap audit BPK Muara Enim sesaat lagi. Bu, terima uang berapa Bu? Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana. Masih membahas terkait skandal suap audit BPK Muara Enim, pemirsa masih bersama Mas Wana dan juga Pak Laude. Pak Laude, tadi sebelum jeda juga sempat dikatakan oleh Mas Wana, jadi seperti apa yang harus dilakukan ya pertimbangan pemerintah untuk membuat BPK menjadi independen dan juga ada perbaikan norma sosial di tubuh internal yang sepertinya kayaknya sih sudah mengakar sejauh ini, Pak Laude. Ya, terus terang itu agak sulit ya kalau untuk kita bisa perbaiki dalam waktu yang sangat singkat ya. Tetapi kita sangat berharap bahwa kasus ini adalah kasus yang terakhir. Bagaimana? Tapi itu hanya wishlist yang menurut saya itu agak sulit kita wujudkan. Yang berikutnya mungkin kita sangat berharap ya kepada pimpinan tertinggi negara dan anggota DPR gitu untuk dan pimpinan BPK sendiri gitu untuk memperbaiki diri dari dalam supaya jangan terjadi lagi kasus seperti ini. Maksudnya kasus ini dijadikan sebagai insiden terakhir, insiden terakhir karena itu betul-betul sangat mempermalukan. Bagaimana sih sebenarnya seorang auditor tapi auditornya itu sendiri yang terlibat. Ini kan ini seharusnya ini sesuatu yang sangat memalukan. Oleh karena itu mudah-mudahan berharap bahwa ini adalah sesuatu yang terakhir. Nomor 2, kita juga berharap bahwa kepada anak-anak muda yang baru supaya mereka juga memberikan suatu internal control yang memadai terhadap institusinya. Saya memberi contoh. Kalau pernah dengar dulu ada hakim-hakim muda itu pernah berdemo, tapi mereka juga minta gaji. Supaya apa? Supaya mereka melihat bahwa ini pimpinan-pimpinannya ini nggak jelas ternyata seperti itu.
Jadi saya sangat berharap juga kepada auditor-auditor muda yang ada di BPK itu untuk membuat kayak paguyuban atau demo atau apa supaya mereka itu betul-betul yang bisa naik ke puncak pimpinan yang tertinggi itu adalah yang terbaik. Yang nomor 3, saya banyak berkenalan dengan teman di BPK yang auditor-auditor utama ya yang bagus-bagus ya. Tetapi mereka-mereka ini selalu kalah untuk naik menjadi anggota. Karena apa? Karena tadi itu pengaruh-pengaruh politik itu. Saya mengenal banyak yang sangat profesional di BPK itu, bahkan sebagian ada hubungan keluargaan misalnya itu baik, tapi selalu kalah untuk bersaing dengan yang memiliki jaringan politik ini. Ini tidak boleh kita membiarkan itu terjadi di tubuh badan pemeriksa keuangan, sehingga yang ke depan itu harus betul-betul berdasarkan prestasi dan merit system seperti itu yang kita dahulukan. Dan terakhir itu dukungan masyarakat yang dibilang sama Mas Wana itu. Kalau betul-betul ada pergerakan yang bagus dari BPK ini, khususnya yang muda-muda dan yang internal profesional yang seperti itu, ada gerakan yang lebih baik, saya yakin masyarakat akan sangat mendukung dengan 100%. Karena apa? Mereka-mereka ini sebenarnya gaji mereka itu sudah sangat memadai. Salah satu yang tertinggi di Indonesia itu gaji-gaji BPK itu. Oleh karena itu saya pikir tidak ada untuk takut miskin karena hanya mendapatkan seperti kayak gaji guru atau pegawai honorarium, enggak. Mereka itu sudah oleh negara dihargai cukup. Oleh karena itu saya sangat berharap insiden kecil ini akan menjadi pembelajaran agar ke depan itu auditor-auditor utama yang memiliki keterampilan dan integritas yang mumpuni itu bisa menjadi memimpin BPK yang betul-betul profesional dan dengan integritas yang tinggi. Itu aja harapan saya. Oke, ditambahkan Mas Wana, ini baru di tingkat kabupaten ya. Bagaimana dengan di lingkup yang lebih besar lagi begitu? Apa rekomendasi ICW agar kasus ini tidak hanya berhenti di tahapan pelaksana saja? Ya, rasanya KPK penting untuk juga menggandeng PPATK di dalam konteks menelusuri atau follow the money, siapa para pihak yang terlibat di dalam pusaran korupsi Bupati Enim ini begitu ya, agar bisa jadi bukan hanya pelaksananya saja yang terlibat begitu atau menerima uang, tapi juga ada para pihak lainnya begitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, tadi saya sepakat dengan Pak Laude, bagaimana kemudian perlu adanya upaya dari internal BPK-nya memperbaiki dirinya sendiri begitu ya. Kami pun juga misalkan dalam konteks masyarakat sipil, ICW terutama, itu sangat membuka ruang bagi siapapun pihak, terutama dari PNS begitu, auditor, untuk berdiskusi dengan kami dan juga untuk membuka atau memberikan informasi kepada kami, karena bisa jadi tadi ada kekhawatiran yang dialami atau yang diterima oleh mereka yang kemudian itu membatasi mereka untuk bertindak progresif begitu, sehingga rasanya mencari aliansi untuk membongkar adanya persoalan sistemik yang terjadi di institusinya ini menjadi salah satu alternatif yang penting untuk dilakukan begitu, karena bisa jadi model-model misalkan seperti whistleblower dan lain sebagainya ini kan juga menjadi salah satu pemicu bagaimana kemudian penegak hukum melakukan upaya penegakan begitu ya, misalkan KPK begitu, dan rasanya ini yang juga penting dan diperbanyak sehingga kita dapat melihat bahwa ada upaya keseriusan untuk memperbaiki internalnya begitu, yang mana kemudian itu bisa kita desak kepada pemerintah pusat, misalkan tadi bagaimana kemudian mengeliminir pimpinan-pimpinan yang memiliki afiliasi politik dan lain sebagainya begitu Mbak. Oke, Pak Laude ditambahkan, ya ini mengenai konflik kepentingan ya, di situ ya ada juga afiliasi politik ya. Sepertinya nih kok masalahnya ruwet gitu ya. Apakah bisa kemudian nantinya ini menjadi momentum supaya kasus ini kemudian tidak terulang kembali seperti yang Anda katakan Pak Laude, padahal gajinya sudah cukup
mumpuni tapi tidak juga bisa menolak uang korupsi? Ya, jadi kan sebenarnya ya korupsi itu kan sebagai penyakit ya. Kan ada korupsi itu dibagi dua ya. Satu petty corruption atau korupsi karena memang penghasilannya untuk cukup-cukupi hidupnya. Tapi ada juga yang korupsi karena by greed, karena memang serakah. Ya. Dan itulah sebenarnya yang harus kita perangi bersama. Dua-duanya jelek, tetapi yang corruption by greed ini yang harus kita utamakan. Dan oleh karena itu saya sangat berharap sebenarnya dari internal BPK, kan nggak nyaman loh itu kalau kita bekerja di institusi tertentu, terus ada 1, 2, 3 orang yang melakukan kesalahan, terus kita kayak ditimpakan semuanya. Jadi kayak di pengadilan dulu itu ada gerakan internal dari hakim-hakim muda. Jadi saya juga sangat berharap bahwa ada gerakan internal dari auditor-auditor muda atau auditor-auditor utama yang betul-betul selalu menjaga marwah BPK itu sehingga ke depannya betul-betul menjadi satu kasus ini menjadi pembuka pintu untuk ke arah perbaikan BPK Indonesia. Jadi saya pikir di situ yang saya bisa sumbangkan. Saya selalu optimis, mudah-mudahan ada jalan baik. Ya, selalu optimis ya seharusnya Mas Wana. Ditambahkan sih seberapa optimis kemudian kasus ini bisa menjadi momentum perbaikan atau pembenahan dari BPK ke depan. Ya, harapannya ini menjadi kasus terakhir begitu Mbak ya, yang melibatkan anggota BPK begitu. Karena pada akhirnya kepercayaan publik itu akan semakin tergerus. Misalkan ketika pemerintahnya dalam tanda kutip ugal-ugalan mengelola anggaran begitu, tapi di saat yang bersamaan mereka mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Ini kan menjadi salah satu paradoks yang muncul di publik begitu ya. Pertanyaan yang mendasar dari publik adalah ini yang sebenarnya keliru dalam melakukan audit siapa sih, atau yang mengelola anggaran siapa sih, apa pemerintahnya atau memang auditornya dalam tanda kutip tadi sudah ada juga beli WTP. Oleh sebab itu ini semoga menjadi yang terakhir, dan harapan terbesarnya adalah KPK dapat membongkar hingga sampai aktor intelektualnya. Dan kemudian yang adalah ini saya sepakat dengan Pak Laude, jangan berhenti pada Muara Enim saja, tapi harapannya adalah KPK juga bisa membongkar atau bahkan menyusun rencana strategis dalam konteks pencegahan korupsi di tingkat auditor begitu, sehingga green design-nya ini bukan hanya parsial seperti pemadam kebakaran saja, tapi grand design lama yang kemudian itu berjangka mulai dari pendek, menengah sampai panjang begitu, sehingga kita bisa melihat progresnya bagaimana upaya pencegahan korupsi yang dilakukan di tingkat auditor ini. Begitu Mbak Naila. Baik, nantinya kita akan tunggu ya untuk bisa pengungkapan lebih lanjut lagi mengenai aktor intelektual ataupun juga ada tersangka-tersangka baru lainnya. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini Pak Laude M. Syarif, Komisioner KPK 2015 hingga 2019, serta Mas Wana Alamsyah, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, telah bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pemirsa, dugaan suap proses pemeriksaan keuangan daerah bukan hanya soal pelanggaran individu, tetapi juga membuka pertanyaan besar tentang kerentanan sistem pengawasan kita. Apakah ini murni ulah oknum atau ada persoalan yang lebih dalam di baliknya? Tentu masih harus ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali untuk Anda sesaat lagi.